Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Ya, hari ini ya El Kasus itu mungkin akan mencoba untuk mengupload 1 minggu 2 kali. Kalau misalkan setiap hari aku agak berat karena memang aku ada channel YouTube lain yang harus aku kerjakan, dan ya mungkin seminggu 2 kali itu udah cukup lah ya. Dan kalau misalkan pengen ada waktu senggang mungkin bisa lebih dari 2 kali. Tapi yang pasti ya, kalau misalkan kalian baru datang, selamat datang, dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya kalau misalkan kalian belum subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton, meskipun ya kalian tau lah ya yang nonton cuma sedikit, dan gak apa-apa, aku respect dan aku sangat berterima kasih buat yang sudah nonton. Ya, mungkin ini adalah sebuah eksperimen yang cukup menakutkan dan cukup serem ya, karena memang ini adalah eksperimen twin study ya. Kalian bisa membayangkan sendiri kalau misalkan kalian punya saudara kembar terus kalian dipisahkan dari bayi, dan setelah kalian dewasa kalian baru sadar bahwa ternyata kalian punya saudara kembar. Itu gila banget sih. Nah, di sini aku pengen membahas itu. Jadi ya nggak usah basa-basi ya, biar nggak panjang-panjang banget openingnya. Jadi ya berikut ini adalah eksperimennya. Di dunia psikologi ada metode bernama twin study atau studi anak kembar. Tujuannya itu cukup sederhana, yaitu membandingkan mana yang lebih berpengaruh, genetik atau lingkungan. Karena ya kembar identik itu bisa jadi punya 100% DNA yang sama. Bahkan peneliti itu bisa melihat apakah perbedaan sifat seseorang karena lingkungan atau karena faktor genetik. Studi ini itu sah dan berguna, tapi kalau dilakukan tanpa etika, hasilnya bisa sangat merusak. Pada tahun 1960-an di New York, sebuah agensi adopsi bernama Louise Wish Service. Dia itu bekerja sama dengan seorang psikiater terkenal bernama Dr. Peter Neubayer. Mereka itu ya memisahkan bayi-bayi kembar sejak lahir, dan mereka ada minimalnya, yaitu minimal ada 8 pasang kembar identik dan juga 1 set anak kembar 3 yang dipisahkan. Mereka ya itu ditempatkan di 3 jenis keluarga yang berbeda, yaitu dari keluarga miskin, menengah, dan juga kaya, tanpa ada yang tahu kalau misalkan mereka itu punya saudara kembar kandung. Jadi ya, para keluarga itu diberi alasan palsu. Mereka itu diminta ikut program observasi pertunjukan anak adopsi. Tapi sebenarnya itu semua adalah bagian dari eksperimen keji tentang natur dan nurtur. Ini tuh adalah istilah dalam psikologi yang membahas apakah perilaku, kepribadian, dan juga kemampuan manusia itu lebih dipengaruhi oleh faktor genetik yaitu natur, atau mungkin oleh faktor lingkungan dan pengalaman hidup yaitu nurtur. Nah, anak-anak ini itu didatangi psikolog secara rutin. Jadi mereka itu diuji IQ-nya, difilmkan, diwawancara, dan bahkan diamati. Mereka ya itu dijadikan objek eksperimen tanpa izin dan tanpa diketahui. Pada tahun 1980, ada seorang remaja bernama Bobby Safran, yang mana dia waktu itu masuk di satu perkuliahan, tapi anehnya semua orang memanggil dia dengan nama Eddie. Padahal ya, dia tuh belum pernah sama sekali masuk ke kampus itu sebelumnya. Ya otomatis kan ya dia tuh merasa bingung gitu kan ya, dan bertanya-tanya tentang situasi saat itu. Intinya, singkatnya, setelah diselidiki, ternyata di kampus itu ada satu mahasiswa yang bernama Eddie Gallant, yang mukanya itu sama persis dengan Bobby Safran. Saat mereka bertemu ya, mereka itu syok, dan saat mereka disandingkan, mereka ternyata cukup sama atau kembar. Mulai dari segi wajah, postur, dan juga semuanya itu sama. Cerita mereka itu akhirnya masuk koran, dan saat itu juga muncul orang ketiga bernama David Kellman. Ya anehnya mereka bertiga itu ternyata kembar identik. Mereka hanya dipisahkan sejak bayi aja. Mereka itu dipisahkan sejak bayi dan tumbuh besar di 3 keluarga yang berbeda yang aku tadi ngomong itu ya. Sesuai dengan eksperimen yang dilakukan tadi, 1 dari keluarga kaya, 1 dari keluarga menengah, dan 1 dari keluarga pekerja atau keluarga miskin. Tapi meskipun tumbuh di lingkungan berbeda, mereka itu punya kepribadian dan juga kebiasaan yang hampir nyaris sama. Mereka suka makanan yang sama, mereka tertawa dengan cara yang sama, dan bahkan duduk dengan posisi yang sama. Ini agak
aneh dan serem gitu. Bahkan ya, media, majalah dan juga koran saat itu menyambut mereka seperti selebriti. Tapi di balik euforia itu semua, ada sebuah trauma yang pelan-pelan muncul ke permukaan. Ketika saudara ini tuh sempat menikmati kebersamaan mereka, tapi perlahan mereka tuh sadar bahwa ternyata hidup mereka tuh selama ini adalah bagian dari eksperimen psikologi rahasia. Jadi ya, mereka tuh mulai mengalami depresi, mereka tuh merasa bahwa dirinya itu dimanfaatkan, bahkan mereka tuh juga merasa dibohongin. Dan yang paling menyakitkan ya, pada tahun 1995, salah satu dari mereka bernama Eddie Galan itu akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Dan itu ya bukan satu-satunya tragedi. Banyak korban eksperimen yang terjadi sebelumnya yang mengalami masalah kesehatan mental seumur hidupnya. Dan sampai hari ini kita bahkan nggak tahu pasti ada berapa banyak bayi kembar lain yang pernah ikut dalam eksperimen ini tanpa sadar. Eksperimen ini dilakukan selama lebih dari 20 tahun, tapi hasilnya ya tidak pernah dipublikasikan. Semua dokumen dan data soal ini tuh disegel total, dan bahkan ini disimpan oleh Yale University dengan embargo hingga 25 Oktober 2065. Ya artinya para korban itu tidak pernah tahu apa yang benar-benar terjadi, dan mereka juga tidak boleh mengakses hasil studi tersebut. Ya bayangkan aja lah ya, ini 2065 itu masih lama banget ya, dan juga belum tentu dibuka juga sih sebenarnya. Bahkan ketika mereka minta salinan dokumen pribadi mereka sendiri tuh sama pihak universitasnya itu ditolak. Kalau misalkan dilihat dari etika ya, secara etika eksperimen ini tuh sangat bermasalah. Tidak ada informed consent atau persetujuan yang diberikan oleh seseorang secara sadar setelah mengetahui dan memahami sepenuhnya semua informasi penting yang akan dilakukan padanya. Tidak ada transparansi dan subjeknya adalah anak-anak. Dalam dunia psikologi saat ini, eksperimen seperti ini itu dianggap sebagai pelanggaran yang sangat berat. Bahkan ya ada beberapa pakar menyamakan praktik ini dengan eksperimen manusia yang dilakukan di masa perang. Dari banyaknya eksperimen tentu kita harus bisa mengambil ya sesuatu yang mungkin bisa dibuat pelajaran. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari sebuah eksperimen? Dan eksperimen ini itu meninggalkan pertanyaan yang sangat besar tentang sejauh mana ilmu pengetahuan boleh mencampuri kehidupan manusia, dan apa boleh kita mengorbankan hak dan identitas seseorang hanya demi ilmu pengetahuan. Dan yang paling menakutkan adalah bisa jadi di luar sana masih ada banyak anak kembar yang hidupnya tanpa mereka ketahui sebelumnya. Gimana menurut pendapat kamu soal eksperimen ini? Apakah eksperimen ini tuh masih bisa disebut ilmiah? Atau mungkin ini cuma bentuk eksploitasi manusia atas nama sains? Ya, kalian bisa komentar aja di bawah ini. Dan itulah sisi gelap di balik Twin Study, sebuah eksperimen yang sekilas terdengar ilmiah dan mulia, tapi ternyata menyimpan banyak rahasia yang mengusik nurani kita sebagai manusia. Ya, anak-anak yang harus semestinya tumbuh dalam pelukan kasih sayang justru dijadikan pion dalam permainan eksperimen. Mereka itu tidak pernah diberi pilihan, tidak pernah tahu alasan kenapa hidup mereka selalu terasa berbeda. Kisah ini bukan cuma soal eksperimen, ini itu adalah tentang etika, tentang batas antara rasa ingin tahu dan juga rasa kemanusiaan. Ya mungkin itu ya Twin Study dan ini nggak terlalu panjang banget sih, cuman sebentar aja, tapi aku berharap semoga dari apa yang aku sampaikan ini ada sesuatu yang bisa kalian ambil ya. Dan maaf kalau misalkan aku agak belibet atau mungkin ada agak-agak yang kurang dipahami atau gimana. Jujur aku ngantuk banget, ini jam 2 pagi. Aku masih syuting eksperimen karena aku harus kejar target video selanjutnya dan yang lainnya. Ininya terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus, dan terima kasih buat kalian sudah subscribe El Kasus. Memang nggak besar ya, tapi ya aku berharap semoga kedepannya ada sesuatu yang bisa membuat El Kasus ini semakin berkembang dan besar. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa share, kalian bisa subscribe, kalian bisa tekan tombol notifikasinya biar nanti kalau misalkan aku upload eksperimen paling gila di dunia, kalian bisa nonton. Jangan lupa mampir di
channelku Bill Safidian, karena di sana kalian bisa melihat sudut pandangku tanpa editing seperti di sini. Dan terima kasih sudah nonton. Bye bye. Aku ngantuk banget.